Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Kitab Amsal ditulis untuk memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan agar kita tidak salah di dalam melangkah. Baik, sehari ini pembacaan kita sampai pada pasal yang ke-10, Amsal pasal yang ke-10. Kita akan bahas saja sampai ayat yang ke-15, karena ini panjang, kita akan bagi menjadi dua ya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Judul perikopnya adalah kumpulan Amsal-Amsal ya, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Ayat yang pertama, Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya ya. Saudara, di sini dikatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya, kita semua para orang tua tentunya mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang bijaksana sehingga mereka dapat mendatangkan sukacita bagi kita ya. Tetapi ya, kita sudah banyak membaca di Amsal-Amsal pasal yang beberapa waktu yang lalu bahwa ya, orang tua sangat berperan penting di dalam perkembangan anak, di dalam karakter anak, dalam masa depan anak. Kenapa? Karena anak itu melihat teladan dan contoh dari orang tua. Saya sudah berkata yang lalu bahwa keteladanan hidup berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Nah, karena itu di sini dikatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Ya, ada kata ayah dan ibu. Ya, saya tertarik ini saudara ya. Dikatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Kenapa bukan ibunya ya? Kepada ayahnya ya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ini juga mengandung arti saudara ya. Kenapa? Ya, mungkin bapak-bapak itu ya sukacita kalau anaknya itu baik ya, makanya banyak bapak-bapak itu yang banyak menyalahkan istri dalam hal mendidik anak. Makanya bapak-bapak yang merasa sudah memberi uang seringkali kalau istrinya mengeluh pulang, "Pak, anakmu itu loh gini-gini." Ya, kamu kan bagian ngurusi anak, kan saya sudah ngasih duit ya. Urusanmu didik anak. Mungkin ya. Saya berharap bapak-bapak yang mendengar ini tidak seperti itu. Karena untuk mendidik anak itu adalah tanggung jawab suami istri. Bukan hanya istri saja dan bapak bukan hanya masalah uang. Tetapi kasih bapak, hati bapak sangat diperlukan oleh seorang anak untuk bertumbuh. Menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak yang bijaksana. Saya sudah banyak melihat kehancuran anak yang terjadi karena kesalahan dari bapaknya yang tidak memberikan perhatian, tidak memberikan tanggung jawab dan hanya memberikan uang saja ya. Makanya di sini dikatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kenapa nggak ditulis anak yang bebal kedukaan bagi ayahnya? Ya, yaitu tadi karena ayah-ayah itu jarang berduka ya, ayah-ayah itu jarang bergumul. Di sepanjang saya melayani yang WA, SMS, konseling, itu paling banyak ibu-ibu yang WA saya masalah anak ya. "Bu, anak saya sekarang lagi di terapi ke psikiater, Bu, karena kayaknya terganggu jiwanya, Bu ya. Terus saya kebingungan mengatasi anak ini." Saya bilang, "Ya, Ibu berkonsultasi dengan suami, Bu ya." Suami saya, Bu, kalau diajak konsultasi masalah anak, yang ada tuh marah, menyalahkan saya sebagai ibunya. Jadi memang benar saudara, kalau Amsal ini menulis seperti itu, ya memang benar ya. Ayah-ayah itu rata-rata kalau anaknya jadi orang ikut berbangga, bersukacita. Tapi kalau anaknya gagal, ya anaknya bebal, ya dia tidak berduka cita. Kayaknya banyak ibu-ibu yang bergumul. Makanya ayat ini berkata anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ibu-ibu yang hari ini masih bergumul untuk anak, jangan menyerah, tetaplah berdoa ya. Dan saya percaya kita pasti akan melihat ya kuasa dari doa itu. Saya pun dulu bukan anak yang baik di dalam keluarga, tetapi pada akhirnya Tuhan memilih hidup saya. Dan saya percaya itu karena ada harapan dari orang tua saya juga yang berharap untuk saya jadi anak yang baik ya. Jadi tetaplah berharap, dan saya berharap bapak-bapak hari ini yang mendengarkan ini bukan termasuk tipe bapak-bapak pada umumnya yang hanya menunggu
menuntut istri untuk membesarkan anak, tapi kita bekerja sama suami istri untuk membawa anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, ya. Ayat yang kedua berkata, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ada begitu banyak orang yang tergiur untuk memperoleh harta dan kekayaan secara cepat dan juga tidak mau bekerja, ya. Akhirnya banyak orang terjatuh di dalam malapetaka dalam hidupnya, saudara, ya. Ingat, Alkitab berkata harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna, saudara, ya? Ingat, hidup kita ini bukan hanya bicara soal uang, harta, dan kekayaan. Hidup manusia di dunia ini ada satu kebutuhan hakiki yang tidak akan pernah bisa terganti oleh apapun juga, yaitu kebutuhan batiniah dan jiwa kita. Dan itu hanya bisa terisi dengan satu pribadi yang namanya Tuhan. Ya, jadi kita berbulu harta, menghalalkan segala cara. Hari-hari ini saya banyak melihat orang-orang yang masih berburu harta, bahkan hidup menghalalkan segala cara, menjadi perempuan simpanan, menjadi istri simpenan, menjadi laki-laki gigolo, orang-orang yang menghalalkan segala cara, atau korupsi dari uang yang bukan uang milik kepunyaan kita, ya. Itu sangat berbahaya. Itu tidak berguna, karena tujuan hidup kita bukan hanya sampai di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Ya, tetapi kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Ingat, saudara, tujuan hidup kita di dunia ini adalah sampai pada kekekalan. Orang yang salah jalan, menghalalkan segala cara, akan menjumpai maut. Tetapi kebenaran, takut akan Tuhan, itu menghindarkan hidup kita dari maut. Kita semua satu saat akan mati, saudara. Tetapi ingat baik-baik, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Sementara orang fasik yang terus hidup di dalam dosa, mereka akan masuk ke dalam maut, yaitu kebinasaan kekal sampai selama-lamanya. Ayat yang ketiga berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ya, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, ya, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya, semenderita-menderitanya kita, ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ini kelaparan. Itu janji firman Tuhan. Karena itu ikutlah, ya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Tuhan tahu mengasihi orang yang takut akan Tuhan, itu iya dan amin dan benar banget. Dan saya sudah mengalami bagaimana janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Tetapi keinginan orang fasik itu ditolaknya. Kalau sampai hari ini mungkin ada harapan-harapan di hidup kita yang belum terjawab. Ada banyak hal mungkin yang kita harapkan tapi tidak terjadi. Mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita hidup dalam kefasikan dan Tuhan tidak berkenan. Tapi tidak selamanya. Ya, sering kali juga kita sudah benar, tapi Tuhan masih izinkan ada dalam pencobaan. Ya, tetaplah percaya dan tetaplah setia, sebab Tuhan tahu menyelamatkan orang benar dari segala malapetaka mereka. Ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayat ini berlaku juga bagi semua orang, saudara, ya. Orang itu kalau malas, ya, akan miskin, ya. Walaupun kita nih berdoa, kita hidup takut Tuhan. Ya, kenapa, saudara? Karena firman Tuhan, apalagi hikmat kehidupan ini, banyak mengajarkan hal kepada kita tentang bagaimana kita hidup di dunia ini. Ya, mujizat ada, iya. Tetapi untuk kita mujizat terbesar, saya selalu bilang mujizat terbesar itu adalah ketika hidup kita ini berubah. Berubah dengan cara apa? Tuhan memberikan kita kekuatan karena kita mau untuk berubah, ya. Di sana dikatakan, saudara, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi orang yang rajin itu menjadi kaya. Ya, orang itu kalau rajin, saudara, ya, itu dia pasti akan diberkati menjadi kaya. Nah, saya temukan banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, ya, yang tidak mau bekerja. Dia merasa dia tuh hamba Tuhan. Oh, saya nggak perlu bekerja. Oh, saya nggak perlu ini. Ya, nanti Tuhan pelihara. Ya, Alkitab berkata, ya, saya ingat pujian yang dulu ada pernah berkata, seperti burung di udara kau pun pelihara, terlebih hidupku sangatlah berharga. Seperti burung di udara, bukan burung di sangkar loh. Burung di udara artinya burung yang lagi
terbang, yang lagi berusaha untuk mencari makanan. Tuhan bilang, burung di udara saja aku pelihara. Ya, orang yang takut akan Tuhan tidak akan mungkin menjadi orang yang malas dan hanya berharap mujizat datang. Enggak. Ya, karena iman itu, bagian dari iman itu adalah rajin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tangan orang rajin ya memegang kekayaan. Ya, marilah kita rajin, jangan jadi kaum rebahan, karena Tuhan tidak memberkati burung yang di sarang, tapi Tuhan memberkati burung yang ada di udara, berarti yang lagi terbang. Ya, berusahalah saudara dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ya, siapa mengumpulkan pada musim panas, ya, itu berakal budi. Semut itu, kenapa kita disuruh belajar kepada semut? Karena semut mengumpulkan lumbung-lumbungnya itu pada musim panas. Ya, supaya apa? Ketika musim hujan datang, dia nggak bisa keluar. Di lumbungnya itu sudah banyak makanan. Ya, mari kita belajar dari semut. Ketika kita diberikan kekuatan untuk bisa bekerja, mari bekerja. Ada orang-orang yang waktu muda mereka nggak mau bekerja. Waktu mereka usianya produktif, ya, ketika masih musim panas, istilahnya apa? Dia masih bisa mengerjakan segala hal, dia nggak mau bekerja. Ketika sudah tua, nggak bisa apa-apa, baru berpikir, aduh, bagaimana saya bisa? Jangan sia-siakan setiap menit waktu di hidup yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Ya, Alkitab berkata, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, orang panen dia tidur, saudara. Ya, ini loh orang-orang kadang-kadang kepengen diberkati, tapi kerjaannya tidur terus. Berubahlah, ya, jadilah rajin, ya, berubahlah dari pembaharuan budi kita, karena kita mengenal hikmat, kita memiliki takut akan Tuhan, dan kita dituntun oleh hikmat itu. Ayat yang keenam, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, ingat saudara, berkat ada di atas kepala orang benar. Waktu kita hidup benar, takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup kita. Berkat ada di atas kepala kita, tetapi mulut orang fasik itu menyembunyikan kelaliman. Ya, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, jangan jadi orang fasik, karena dalam mulutnya itu banyak kelaliman. Tuhan mau kita menjadi orang benar supaya di atas kepala kita, yaitu ada berkat-berkat Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, saudara, saya pernah menangani ada satu orang itu curhat kepada saya. Dia bilang, Bu, ya, suami saya itu tadinya orang baik, sampai akhirnya dia itu jatuh dengan perempuan jalang. Lalu akhirnya mereka berselingkuh. Lalu ketika dia berselingkuh, dia meninggalkan rumah. Dia juga tadinya pelayanan. Dia meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan saya, istri, dan anak-anaknya. Dan ketika dia melakukan hal itu, maka cemooh datang. Ya, cemooh datang kepada dia, tapi ya dia memilih jalannya. Gak lama setelah itu dia sakit dan akhirnya meninggal, Bu. Ketika dia meninggal, saya kabarin semua orang gereja, saya kabarin teman-temannya, tidak ada satupun yang datang, Bu. Ya, semua berkata, ya cocoklah mati orang kayak gitu jahatnya. Saudara, ayat ini berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kita mengenang orang benar aja itu, ya, diberkati loh hidup kita, ya. Kita tuh mengenang hidup orang benar itu, misalnya kita, ya, waduh, itu ya orangnya itu takut Tuhan, ya, rumah tangganya harmonis. Itu kita pun juga diberkati ketika kita mengenang kehidupan orang benar. Tetapi ya, nama orang fasik menjadi busuk. Ya, bapak yang tadinya dihormati, orangnya itu baik, punya keluarga, punya pelayanan, hidup di dalam, ya, kebijaksanaan, dihormati orang. Tapi ketika dia berselingkuh, tinggalkan istri dan anak-anak, tinggalkan pelayanan, tiba-tiba meninggal, mau ngelayat pun orang nggak mau. Kenapa, saudara? Ya, karena nama orang fasik menjadi busuk. Ya, orang nggak mau ngelayat. Ya, ngapain ngelayat? Biarin aja mati, cocoklah mati, nggak usah datang. Ya, bayangkan untuk hari terakhir penguburannya aja orang nggak mau datang.
Kenapa? Nama orang fasik menjadi busuk, tetapi kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Mari kita selalu hidup di dalam jalan kebenaran, supaya apa? Kenangan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika kita mati nanti, orang akan mengenang kita dan berkata, wah, saya ingat itu ya. Saya juga mau, saudara, ketika satu saat saya mati nanti, orang akan mengenang saya, keluarga saya akan mengenang saya. Wah, itu yang namanya Debbie Basir ya. Selama hidup dia cinta Tuhan, melayani Tuhan, ya, dia menjadi berkat. Kan kita mau kenangan hidup kita ini menjadi berkat. Jangan sampai, saudara, kita mati pun orang gak ada yang mau datang. Kenapa? Karena namanya udah busuk. Mari kita jaga nama baik, itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Kita jaga hidup di dalam kebenaran, supaya apa? Kenangan kita pun menjadi berkat bagi orang. Ya, di sini dikatakan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Loh, hidup kita dikenang orang dan mendatangkan berkat. Jangan jadi orang fasik. Namamu akan busuk ketika engkau hidup pun sudah busuk, apalagi mati. Orang gak mau melayat, saudara. Dan ketika orang mati begitu, saudara, yang diingat apa? Oh, si itu toh. Oh iya, itu waktu hidup tukang selingkuh, makanya biarin aja. Saudara, kutuk yang kita dapat, udah mati aja masih dikutuk. Jadilah orang benar supaya hidup kita ini tetap menjadi berkat. Sekalipun hanya kenangan, orang akan mengingat kita. Ayat yang ke-8 bisa dikatakan, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ya, bijak hati ya. Sekali lagi, hati ini nggak ada yang lihat, cuma kita dengan Tuhan. Nah, Alkitab berkata orang yang bijak hati itu memperhatikan perintah. Orang yang bijak hatinya memperhatikan firman. Saudara yang ikut ibadah mesbah doa beberapa waktu yang lalu, kita membahas tentang sesat hati. Ini bijak hati ya. Ada yang sesat hati, ada yang bijak hatinya, saudara ya. Orang yang bijak hati memperhatikan perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Orang yang bijak hati itu suka melakukan perintah, suka dengan hukum-hukum Tuhan. Dia suka melakukan kebenaran. Ini orang yang bijak hati. Dalam hati pun bijak, ya, walaupun gak ada yang melihat, tapi bijak hati itu penuh dengan pertimbangan. Kenapa? Karena ada takut akan Tuhan dan hikmat. Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ya, jangan bodoh bicara kita, saudara. Seringkali kita kalau marah, ya, tidak terkontrol, akhirnya omongan kita tidak menjadi berkat. Ya, dari perkataan mulut kita ini dinilai. Belajarlah terus mengeluarkan perkataan yang baik. Jangan bodoh bicaranya. Kenapa? Karena kita akan jatuh sendiri dalam malapetaka. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui, ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Ya, saya selalu mengulang gini, orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang dipimpin oleh hikmat Allah. Kenapa? Orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kenapa saya bilang orang paling berbahagia adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Karena jalan kita tuh aman, ya. Kita berjalan di rule-nya Tuhan, jalan ini aman ketika sepanjang hidup kita menjaga diri dalam perkenanan Tuhan. Kemarin saya sampaikan, orang mau jatuhkan kita, orang mau fitnah kita, pastikan sikap hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi orang yang bijak hati. Satu saat, saudara, ya, Tuhan berjanji ketika kita ini tetap menjaga hidup lurus, ya, jalan kita nih aman, ya. Artinya apa? Kita nggak akan terpeleset, kita nggak akan jatuh. Justru kita akan melihat musuh-musuh kita akan berjatuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang membela kita. Jadi jalan orang yang bersih kelakuannya itu aman, ya. Tetap jaga hidup kita dalam kekudusan, ya, karena itulah kebahagiaan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ini berbicara tentang apa? Banyak orang di hidup ini menyimpan kebohongan, menyimpan dusta, jalannya tuh berliku-liku. Capek orang hidup dengan jalan yang berliku-liku. Hidup tuh paling enak apa adanya, di dalam kebenaran. Kalau saudara tidak suka, ngomong nggak suka. Kalau saudara suka, ngomong suka. Nggak usah berliku-liku. Ya, akhirnya terjebak sendiri dalam perkataan, lalu kita malu sendiri, lalu kita nggak enak hati sendiri. Mari kita belajar menjadi orang yang apa adanya. Jangan berliku-liku, nanti pasti akan diketahui. Ya, nggak sampai kapan kita hidup mau jalannya berliku-liku, ya.
Mari hidup ya dengan seperlunya, dengan ya apa adanya. Tidak usah berliku-liku, karena nanti satu saat akan diketahui. Ayat yang ke-10, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa mengedipkan mata ya akan menyebabkan kesusahan. Ya, mengedipkan mata itu apa saudara ya? Orang yang suka bermain mata di belakang, yang hidup dalam kemunafikan, ya, yang suka mengedipkan mata. Ya, itu orang yang hidup dalam kemunafikan, yang hidup dalam kebohongan, pasti akan jatuh di dalam ya kesusahan. Apalagi bapak-bapak yang suka mengedipkan mata sama perempuan ya. Hati-hati, bertobat, Anda akan jatuh dalam kesusahan. Bertobat mulai dari sekarang ya. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jangan bodoh bicara kita saudara ya. Kita mending tetap membicarakan firman Tuhan. Hikmat ada di mulut kita. Ayat yang ke-11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ketika kita menjadi orang benar, maka mulut kita itu menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Ya, orang benar itu dicari orang untuk apa? Meminta nasihat. Saya bersyukur kalau hari-hari ini saya itu dipercaya Tuhan, diperkenan Tuhan untuk memberikan banyak nasihat. Bukan hanya dari jemaat, ya, dari kalangan orang-orang besar yang menurut saya itu nggak ada apa-apanya dibanding mereka dengan titel yang mereka punya, dengan kedudukan pejabatan yang mereka punya sekarang. Itu saya ini nggak ada apa-apanya. Tetapi janji firman Tuhan, waktu kita menjadi orang benar, mulut kita ini mengeluarkan kehidupan. Mulut orang benar, ya, firman ini berkata saudara ya, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Makanya orang mencari hidup kita, orang mengejar kita, meminta nasihat. Perkataan mulut kita memberi kehidupan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Nggak peduli mereka siapa, pejabat kah, orang biasa kah, ya. Tetapi orang benar, mulutnya itu mengandung kehidupan. Makanya bapak-bapak, jadilah suami yang benar, ayah yang benar, supaya mulutmu mengeluarkan kehidupan bagi anak-anakmu. Istri-istri, jadilah orang benar, jadi istri yang benar, ibu yang benar, supaya mulut kita ini mengeluarkan juga perkataan kehidupan bagi anak dan suami kita. Ya, mari dimanapun kita berada, di tempatmu bekerja, jadilah orang benar. Kenapa? Di sekelilingmu itu ada banyak orang yang membutuhkan nasihat kehidupan. Ketika engkau hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka mulutmu itu akan mengeluarkan kehidupan bagi orang lain ya. Tetapi di sini dikatakan mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jangan bergaul dengan orang fasik karena mulutnya itu penuh dengan kelaliman saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jangan biarkan ada kebencian dalam hidup kita, karena kebencian itu akan menimbulkan pertengkaran. Orang itu kalau hatinya udah benci, ya tinggal tunggu waktu aja, pasti bertengkar. Tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Mintalah kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kalau orang pun bikin pelanggaran kepada kita, kita akan berkata, ya sudahlah, ya, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kita belajar menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki kasih Tuhan, sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang terus ada dalam pengampunan dan mengampuni, ya, terutama dalam kehidupan saudara bersaudara, kakak adik, bersama dengan ipar, ya, dengan menantu. Saya banyak melihat orang Kristen yang masih hidup dalam pertengkaran dan pertikaian. Tuhan tidak menginginkan kehidupan yang seperti itu saudara. Ya, kenapa? Karena orang benar itu selalu memiliki kasih yang menutupi banyak pelanggaran. Kalau anak kita salah, ampuni. Kalau suami kita salah, tutupi dengan kasih. Ya, kalau istrimu salah, tutupi dengan kasih. Jangan ada saling ungkit-mengungkit. Apalagi dalam kehidupan suami istri. Istri pernah berbuat salah di masa lalu, suami ingat terus. Ya, suami pernah buat salah, istri ingat terus. Lalu hidup kita setiap hari cuma ungkit-mengungkit. Ya, saya tuh kalau ingat masa lalumu, saya tuh kalau ingat, nggak boleh. Kenapa? Kebencian menimbulkan pertengkaran. Rumah tangga yang penuh dengan kebencian, tinggal tunggu waktu, pasti berujung pada perceraian.
kasih menutupi banyak pelanggaran. Tuhan mau kita saling mengasihi. Hanya kasih Kristus yang memampukan kita untuk melupakan kejahatan orang, melupakan kepahitan yang orang berikan pada kita. Mari kita minta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ya, di bibir orang yang berpengertian terdapat hikmat, ya, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada hikmat dalam mulut kita. Tetapi pentung atau ganjaran atau malapetaka sudah tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Karena itu marilah hiduplah, ya, di dalam takut akan Tuhan. Marilah hiduplah, ya, dengan bijaksana supaya kita tidak kena pentung, kita nggak kena malapetaka, kita tidak kena hukuman, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang bijak itu punya banyak pengetahuan, ya, disimpan pengetahuan. Waktu kita menghadapi persoalan, pengetahuan itu keluar menjadi guru bagi kita. Orang yang bijaksana hidup takut akan Tuhan itu punya banyak pengetahuan sehingga dia tidak menjadi orang bodoh yang kekurangan hikmat dalam mengambil keputusan. Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Hati-hati, kembali lagi ayat ini mengingatkan tentang mulut. Mulut orang bodoh membawa malapetaka. Mulut orang bodoh mendatangkan kebinasaan. Mulut orang bodoh, hati-hati dengan mulut kita. Waktu kita menjadi orang bodoh, hati kita kosong, akal budi kita kosong. Maka yang keluar dari hati yang kosong juga adalah omongan yang kosong. Ya, orang itu, saudara, dilihat dari perkataannya. Orang menilai kita tuh dari perkataan kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata apa yang ada di hati itu meluap ke mulut. Istilah lainnya, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hati kita penuh dengan takut akan Tuhan, maka mulut kita pun mengucapkan takut Tuhan. Tapi kalau hati kita penuh dengan kebencian, sampah, ya tadi, yang muncul adalah pertengkaran, perpecahan, dan lain sebagainya, mari kita bertobat jadi orang bodoh, tetapi mau jadi orang bijaksana. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-15, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang miskin ialah kemiskinannya. Ya, saudara, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang yang melarat ialah kemiskinannya. Harta adalah kota yang kuat, dikatakan, ya, bagi orang kaya. Ya, tapi Alkitab berkata jangan menaruh, ya, pengharapanmu pada harta. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaannya, yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Ya, tapi di mana-mana kita lihat yang terjadi memang, ya, kekayaan menjadi kota yang kuat bagi para pemilik, bagi para orang kaya yang ada di luar sana. Ya, tetapi yang mendatangkan kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Kembali lagi pada ayat di atas tadi, jangan malas supaya kita tidak miskin. Ya, teruslah rajin bekerja karena orang rajin, yaitu ada kekayaan di tangannya. Kita bukan menjadi orang yang berburu kekayaan, tapi Tuhan mau di waktu hidup kita yang singkat di dunia ini, kita juga bisa menikmati kekayaan dan bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita juga hidup menjadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Mari kita terus bekerja, mari kita terus berusaha supaya Tuhan memberkati kita dan kita juga boleh menjadi berkat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pembahasan Amsal 10 hari ini. Engkau memberikan kami banyak pengertian sehingga kami dapat melangkah dengan bijaksana dalam hidup kami. Jauhkan kami dari segala malapetaka, hukuman, atau apapun yang mendatangkan kebinasaan. Bawa kami, Tuhan, untuk hidup dalam kehidupan kebenaran sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.